bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Bismillah, alhamdulillah, ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Institusi Semata Ibadah MPD, dan saya hormati Bapak Suwandi SPDMM selaku tokoh masyarakat, dan saya hormati Ibu Ketua Komisi Institusi Semata Ibadah Uni Sahara AND, yang saya hormati perwakilan Dewan Guru SD Selamat Baibla, yang saya hormati segenap tenaga kependidikan SD Selamat Baibla. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Selamat Baibla. Acara yang ketiga adalah acara inti, yakni musyawarah pemetaan aset di SD Selamat Baibla, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang pertama adalah pembukaan, malah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah lah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulati syaddan al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Sampai Al-Baibah kepada Ibu Ali Ismail MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap mendapatkan tempat di hati kita dalam rangka musyawarah pemetaan aset sekolah. Salawat beserta salam mudah-mudahan semua bersama Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukannya, di teriknya cuaca. Mudah-mudahan di ruang ini kita semua menjadi adem. Mohon maaf apabila memang penempatan ruangannya yang di sini menggunakan ya, terima kasih atas juga kepada Pak Lukman selaku ketua acara sekaligus nanti sebagai pimpinan rapat. Mudah-mudahan apa yang diagendakan pada hari ini bisa diterima oleh semua kalangan, semua pihak, bisa kita pahami dan untuk selanjutnya bisa kita laksanakan dengan tanggung jawab secara bersama-sama. Tentunya demi kemajuan dan perkembangan lembaga tercinta kita ini, khusus dalam rangka ini program dari Jalan Keluar, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menyusul jejak Pak Lukman untuk mengikuti program Keluar, tentunya demi lembaga tercinta kita. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakni musyawarah pemetaan aset di SD Selamat Baibla. Boleh saya berdiri Bu? Boleh. Bapak Ibu semuanya, yang lain, tapi saya undang untuk hadir di sini bersama-sama untuk mengikuti acara musyawarah atau diskusi bersama berkaitan dengan aset kita di SD Selamat Baibla. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu langsung saja. Baik Bapak Ibu,
sekolah itu merupakan ekosistem Bapak Ibu. Jadi di sebuah ekosistem itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yakni komponen yang hidup, dan yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini apa aja gitu kan? Ya seperti ya murid, kemudian guru, kepala sekolah, kemudian ada tenaga kependidikan seperti bendahara, TU, pustakawan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari komponen abiotik ya, atau komponen tidak hidup ini seperti ruang kelas, kemudian laboratorium komputer, kemudian ruang guru, kemudian buku, pokoknya sampah sih Bapak Ibu. Kemudian ada juga kurikulum juga termasuk komponen abiotik. Kemudian ada mata pelajaran, kemudian program, tata tertib, nah ini juga termasuk dalam komponen abiotik. Nah, selain sebagai sebuah ekosistem, sekolah itu juga sebagai komunitas Bapak Ibu. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, ya sama seperti komunitas-komunitas pada umumnya gitu Bapak Ibu. Nah, kita di sini bermusyawarah bersama-sama untuk memetakan, menentukan aset apa saja yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, dalam pemetaan aset ini Bapak Ibu, kita akan meminjam kerangka dari Green dan Haynes yang memetakan 7 aset utama atau modal utama Bapak Ibu. Nah, 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu kita mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah itu Bapak Ibu. Nah, apa saja sih 7 modal ini? Ya. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat adalah modal agama dan budaya, yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah modal lingkungan atau alam, yang ketujuh adalah modal finansial. Nah Bapak Ibu, kita akan menuju ke ya sedikit pengertian. Nah yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini bisa diartikan sebagai pihak yang terlibat secara langsung proses kegiatan komunitas. Kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, kemarin saya manusia. Nah, wujud asetnya apa saja? Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kira-kira nanti wujud aset daripada modal manusia ini menurut Bapak Ibu sudah sesuai atau sudah nanti kita sepakati bersama-sama. Terus kemudian kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan atau tidak atau perlu dikurangi, nanti kita rebut bareng-bareng di sini gitu Bapak Ibu. Nah, wujud asetnya yang pertama adalah pengawas sekolah, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah pendidik atau guru dan tenaga kependidikan ya seperti staf TU, pustakawan, kemudian ada bendahara. Kemudian selanjutnya adalah murid atau peserta didik. Selanjutnya adalah komite sekolah dan juga orang tua murid. Dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Nah, dari wujud aset yang telah saya sebutkan tadi, kira-kira ada dari wujud aset yang sudah saya sebutkan ini memiliki perannya masing-masing Bapak Ibu. Nah, pastinya dari peran wujud aset ini Bapak Ibu pasti nanti akan kita temukan perannya masing-masing. Nah, ini hanya sebatas penelitian saya dari saya sendiri. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama perannya apa saja, dan pasti nanti saya meminta Bapak Ibu untuk menambahkan atau yang lebih kita kurangi, kalau yang kurang kita tambahkan gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah wujud asetnya pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini memiliki peran, yakni aktif dalam memantau, mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap program sekolah dan kualitas pengajaran. Yang kedua, pengawas sekolah memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Nah, pastinya peran dari pengawas sekolah ini tidak hanya ini saja gitu Bapak. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan itu Bapak Ibu? Ya sesuai dengan kenyataan yang kita temui. Aset yang kedua adalah kepala sekolah. Perannya yang pertama adalah memberikan dukungan dan arahan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Yang kedua, membuat program kerja dan kegiatan sekolah yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, membangun relasi yang baik dengan pihak terkait untuk mendukung program sekolah. Nah, pastinya selain yang saya sebutkan ini pasti ada lagi peran daripada kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu yang punya
ada unek-unek silakan disampaikan di sini. Kira-kira peran dari kepala sekolah itu apa saja gitu. Jadi wujud aset yang berikutnya, pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama perannya, pendidik atau guru mengajar dan mendidik murid dengan sepenuh hati. Kemudian berikutnya adalah pendidik atau guru saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan rekan sejawat dan murid. Jadi saling dengan yang lainnya dan juga kepada murid-muridnya gitu Bapak Ibu. Peran berikutnya adalah guru mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan bimbingan. Nah ini perannya, pendidik atau guru menginspirasi minat dan motivasi belajar murid. Ya, berikutnya pendidik dan atau guru memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran. Nah untuk peran dari tenaga pendidikan, yaitu tenaga pendidikan berperan aktif dalam mengelola administrasi sekolah dan kelancaran operasional sekolah. Nah daripada wujud aset pendidik dan tenaga pendidikan, ada yang menambahkan Bapak Ibu? Dari Bu Ari, Ibu? Cukup. Dari Ibu-ibu, dari bapak-bapak, silakan sambil makan ini menikmati yang ada gitu Bu, ya seadanya gitu Bapak Ibu ya, nggak usah sungkan-sungkan gitu loh. Ya kita santai aja gitu Bapak Ibu. Kelihatannya kok kayak tegang gitu ya. Kira ada yang dari tambahkan bapak-bapak? Cukup ya. Oke, ini saya Bapak Ibu, ini usulan saya gitu Bapak Ibu. Kira-kira disepakati atau tidak gitu Pak? Ini musyawarah yang sepakat gitu. Kita mencapai kesepakatan bersama gitu, sepakat gitu. Ini saya usulan saya gitu loh. Ya sambil nyicil kemarin gitu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk berarti wujud aset berikutnya Bapak Ibu. Wujud aset berikutnya adalah murid atau peserta didik. Perannya yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah murid bersama warga sekolah yang lain menerapkan budaya positif. Nah yang ini pasti dari Bapak Ibu harus ada yang Bapak Ibu Mengembangkan bakat. betul sekali. Nah ini yang saya mau Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu. Ini jadi ini saya usul. Nah ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan Bapak Ibu. Mengembangkan bakat dan minat itu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau di situ masuk budaya positif. Di sini masuk ke sebuah cerita, betul dituliskan nggak masalah. Ini dengan bahasanya. Saya belum menyampaikan tambahan dari Bu Ari yang telah menyampaikan dari yang disampaikan beliau saat sambutan tadi, bahwasanya saya itu mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak dari BB Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak Guru Ristek. Saya diberikan tugas untuk melakukan musyawarah tentang aset ini dan harus melibatkan stakeholder yang ada di sepanjang masing-masing itu. Makanya saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini bersama-sama kita menentukan memetakan aset yang kita punya. Nah selain itu tujuannya Bapak Ibu, dengan cara kita mengadakan musyawarah ini kita semua bisa tahu aset-aset yang kita miliki itu apa sih gitu loh. Kemudian perannya dari aset yang kita miliki apa saja. Saya sendiri juga sebelumnya belum tahu aset apa yang kita miliki. Kemudian setelah kita memiliki, saya berharap kita bisa tahu semuanya aset yang kita miliki dan perannya masing-masing kita akan tahu gitu. Nah setelah kita bermusyawarah ini kita bisa menyebarluaskan informasi ini atau hasil. Nah yang pertama, komite berperan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, komite memberikan motivasi kepada ini orang tua Bapak Ibu, orang tua memberikan motivasi kepada anaknya dalam belajar. Yang ketiga, orang tua membantu anak mengembangkan keterampilan belajar. Yang keempat, mendukung kebijakan. Nah ini Bapak Ibu, tugas peran daripada komite, kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ada untuk mengevaluasi proses. Siap. Mengevaluasi. Oh iya.
bicara atau tidak? Atau program dari itu Dan juga menampung dan menyampaikan aspirasi menampung. Iya betul, karena komunitas ini menyambung lidahnya sekolah ya, dan menyampaikan aspirasi dia si orang tua murid ini. Keluhan juga. Ya aspirasi termasuk keluhan dia, jadi orang tua murid. Selain itu Bapak Ibu ada yang ditambahkan? Mungkin Ibu Yeni kan Ibu selama menjadi ketua komunitas ini kira-kira apa yang Ibu rasakan gitu? Kira-kira sambil minum Bapak Ibu, sambil dicicipi gitu. Kalau kan juga ya. Iya, iya, siap. Ya maksudnya membayar SPP ini termasuk mendukung bahasanya gimana yuk? Ikutnya mana Kak? Gimana Bu? Lancar bayar. Dia itu mendukung apa namanya kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan kewajibannya itu kan? Berarti Intinya ke situ kan? mendukung Pembayaran saya. kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan kewajiban. Kewajiban aja. Nggak usah disebutin Iya. pembayaran. siap. Maksudnya artinya ke situ bahasanya aja. Iya. Ini sampai melaksanakan kewajiban. Ada lagi Bapak Ibu? Pokoknya Bapak Ibu ya, aset-aset ini yang kita punya, yang kita miliki dan peran-perannya masing-masing ini bertujuan untuk mendukung kegiatan sekolah kita, pokoknya mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah kita, dan yang semuanya pokoknya berpihak pada murid gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya semuanya pendidikan itu harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Mau yang kita punya sedikit mau banyak itu semuanya kita manfaatkan untuk demi kemajuan pendidikan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kira-kira perannya selain ini apalagi Bapak Ibu untuk orang tua? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Nah ini untuk berikutnya adalah Ibu Citasen tokoh masyarakat. Baik. Komentar tuh ini saran dan masukan-masukan ini ada batasan minimal maksimal atau tidak, atau misalkan keadaannya. Yang kedua, contoh kalau ditarik lagi ke atas sudah dilewati di bagian pengawas, itu kalimat buruk apa sudah tepat gitu, karena nggak tahu juga nih mohon koreksinya. Kalau misalkan bagian pengawas itu atau pembimbingan itu hanya bertuju untuk guru atau menyuruh ke kepala sekolah dan juga rekan-rekan semua, atau artinya penyelenggara yang ada di sekolah itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan apakah sudah, kalau memang sudah tepat ya cukup gitu kan. Tapi kalau ngerujuknya hanya ke guru misalkan, tapi pengawas itu ruangnya lebih luas lagi, nggak hanya ke guru, mungkin kata tersebut bisa di apa istilahnya direvisi lah ya, agar kan seringkali kan misalkan urusannya ke kepala sekolah, mungkin cakupannya juga ke kepala sekolah atau ke guru. Tapi kalau cakupannya untuk ke guru ya mungkin nggak tepat. Tapi kalau cakupan pengawas itu cakupannya yang lebih luas selain guru juga, mungkin kalimatnya bisa diperbaiki ya. Terus yang kedua misalkan kayak kepala sekolah, misalkan kepala sekolah itu diantaranya bisa mendorong menciptakan semacam budaya apa baik di apa istilahnya level siswa dan level pendidik lah ya. Misalkan kayak semacam siswa itu bisa mendorong kayak semacam budaya apa atmosfer apa sih kayak akademik gitu lah. Kayak jadi kayak punya apa si siswa itu punya kayak apa sih, kayak persaingan dalam bahasa akademisnya apa?
persaingan yang untuk itu kompetisi, tapi secara akademik gitu, artinya punya motivasi ke arah sana gitu. Ya, artinya punya tanggung jawab juga menciptakan budaya itu sendiri. Dan di level misalkan rekan-rekan para pendidik mungkin ya semacam itulah, cuma bahasanya yang pas mungkin rekan-rekan gitu. Jadi tidak hanya administratif normatif, tapi secara budaya lingkungan itu juga baik dari segi siswa maupun para pendidik itu tercipta gitu. Karena kan bicara pendidikan itu tidak hanya saat yang mana segala macam. Dan saya ingin tanya juga misalkan kata peran atau manfaat ini bisa diasumsikan, bisa disamakan nggak sih dengan tupoksi atau fungsi atau dan sebagainya gitu, atau tugas pokok segala macam. Karena kalau misalnya disamakan itu akan bisa dengan banyak sekali masing-masing poin-poin itu. Makanya perlu ini juga saya peran dan atau manfaat itu, karena kalau bisa disamakan dengan tupoksinya atau tugasnya itu, karena kalau lihat sekilas ini dari poin-poin yang dipaparkan misalkan yang sudah diuraikan ini ada hampir mirip-mirip dengan tugas atau fungsinya. Cuman kalau itu mau kita jabarkan rasanya bakal banyak gitu. Seperti tadi misalkan yang komite sekolah dengan orang tua itu kan secara pengertian mungkin ya komite juga orang tua. Nah, orang tua ya orang tua, tapi ketika misalkan dituangkan dalam seperti ini bisa dalam mengandung arti yang berbeda. Komite secara kelembagaan isinya orang tua juga. Orang tua secara individual tanpa kelembagaan gitu. Mungkin kurang sementara itu dulu. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Bu? Saya tidak ada, saya tanggapi Bapak Ibu. Nah tadi yang pertama adalah tugas pengelola sekolah, peran pengelola sekolah Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya tidak hanya guru Bapak Ibu, lalu juga ke seluruh kepala sekolah itu ya. Kan ada bimbingan untuk kepala sekolah termasuk itu. Ya, siap. Jadi ini kita tulis seperti ini. Ini nanti yang kepada guru ini juga ditambahkan kepada tenaga kependidikan. Kalau bisa diserahkan kita diistilahkannya pendidikan tenaga pendidikan bisa sendiri itu aja. Bisa. Iya. Siap. Kepada pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Nah, kalau di istilah kita gitu ya, keluar ya. Yang tadi maksudnya ya Pak ya, kan ada pendidikan sendiri. Iya. Nanti bisa ya Pak ya. Enggak, ini nih yang pengawas sekolah memberikan bimbingan dan dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kalimat bukunya siap. Mungkin kalau di tempat lain istilahnya apa gitu. Baik, cukup Bapak Ibu sampai di sini untuk wujud modal utama manusia. Nah kita lanjutkan untuk modal utama berikutnya adalah sosial Bapak Ibu. Nah kita menuju ke sini sebentar. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk yang kita bisa ambil gitu ya. Ini cuma sebagai wadah komunikasi antar pendidik. Dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik. Dan sering banget kita temui bahwasanya ada KKD yang aktif banget dan ini menjadikan guru-guru yang ada di kelompok tersebut itu kompetensinya semakin meningkat gitu dalam hal pendidikan gitu Bapak Ibu. Nah itu kan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah di situ sebagai wadah gitu Bapak Ibu. Nah selain ini Bapak Ibu, kira-kira ada peran lain nggak Bu dari komunitas praktisi KKD, MBMB atau PGI Bapak Ibu? Cukup ya? Ada lain nggak? Nggak ada. Ya. Yang berikutnya kalau ada lagi, Bapak Ibu cukup sepakat? Ya. Karena dalam zaman sosial itu kan sudah kita ketahui berhubungan dengan orang lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, perannya apa sih dukungan masyarakat ini? Manfaatnya gitu Bapak Ibu. Nah, masyarakat dapat memberikan bantuan dan berperan aktif saat acara-acara tertentu. Nah, seperti acara PHBI. Nah, di situ Bapak saya melihat saat jalan. Siap. Sudah sepakat Bapak Ibu?
Ya. Berikutnya adalah perangkat desa, kecamatan, TNI dan Polri. Nah ini wujud asetnya ini juga punya manfaat dan peran penting untuk sekolah kita. Yang pertama, perangkat desa dan kecamatan ini memberikan dukungan dan keamanan lingkungan sekolah, ya seperti sivitas lingkungan sekitar sekolah gitu kan, termasuk juga selain tokoh masyarakat atau dukungan masyarakat juga perangkat desa dan kecamatan. Kemudian yang berikutnya ada TNI dan Polri, ini artinya dipisah ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bisa aja. TNI dan Polri memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nah, juga pernah kita bullying, betul. Bullying, narkoba dan bahaya bullying. Ya. Nah, dulu pernah kita kerjasama dengan TNI Pak saat marak-maraknya gempa itu Bapak Ibu ya. Kita ada simulasi penyelamatan gempa di mana saat itu sebelum Covid dan salahnya ya. Nah itu kan sebelum itu juga Pak Ibra juga meminta kita kerjasama dengan TNI ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu juga Polri ya kerjasama pelantas betul di aula itu ya. Sosialisasi tentang bahaya menaik kendaraan bermotor sebelum usia. Kita misalkan istilahnya dinas pemerintahan kabupaten atau apa, itu bisa kumpulkan di situ. Kita pernah ke perpustakaan daerah, kita ke misalkan kebakarannya, kita misalkan ke Kabupaten Bekasi atau sudah daerah itu pemerintahan, instansi pemerintahan Bekasi atau kan ada juga kan ada lembaga swasta, lembaga pemerintahan. Kalau instansi itu kan udah menuju ke lembaga gitu kan. Kalau pemerintah itu kan instansi pemerintahan, instansi pemerintahan gitu ya. dengan instansi swasta kita merujuk ke yang kunjungan ke Salilo, iya lembaga swasta. Berarti di sini instansi perannya atau manfaatnya yang pertama adalah menyampaikan tausiah dalam kegiatan keagamaan Islam. Ibas cukup ya, memimpin doa, nah seperti itu kemarin. Berikutnya adalah program atau program kegiatan sholat duha, sholat berjamaah, cukup ya, membiasakan warga sekolah dan seterusnya. Ya. Kalau mendekati jam 2 gitu. Dan kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahasa Sunda. Yang pertama perannya adalah sebagai muatan lokal, pelajaran muatan lokal gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai lambang kebanggaan daerah Jawa Barat. Kemudian sebagai bahasa sehari-hari baik murid kita ataupun guru-guru. Nah, saya juga sebenarnya saya itu sedang mendalami bahasa Sunda. Ya, makanya saya kalau ngobrol sama orang Sunda itu bahasa Sunda tidak sebagai bahasa sehari-hari. Iya. Karena pasti sangat dimaklumi karena di Bekasi ini itu kebanyakan jadi kita justru kayak kelihatan bohong kalau sebagai bahasa sehari-hari. Jadi bagus ya. Menurut saya ya, menurut saya. Ya, iya tidak apa-apa. Ini kan fungsinya atau manfaatnya musyawarah kan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan di sini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang lebih kita kurangi, yang terlalu banyak pokoknya sesuai dengan kenyataan. Ya gitu, kenyataan kita hadapi gitu Bapak Ibu. Ini sudah selesai, nggak kerasa ya Bapak Ibu? Nggak kerasa, ada udah selesai. Musyawarah kita hari ini alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ingin menanyakan Bapak Ibu, ada yang menginginkan sesuatu ya, atau ingin menanggapi atau memberikan masukan. Saat dan kritik untuk saya gitu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Belum Pak, harus berpanjang. Lanjut. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa pamit. Untuk acara berikutnya adalah penutup. Langsung saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai pembawa acara sekaligus pemandu, bukan pemimpin ya Bu ya. Rasanya kalau pemimpin gimana gitu, pemandu acara dan juga notulis sekalian apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, kalau saya kurang berkenan dari Bapak Ibu, mohon bukan maaf yang selebar-lebarnya ya Bapak Ibu ya, dimaafkan Bapak Ibu ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Semangat Pak, Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, berdebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam